Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu untuk anak-anak hebat. Hari ini, apakah kalian sudah belajar agama? Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk di tema 3 subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Di subtema 1 kita akan belajar bagaimana tubuh mengolah makanan. Kalian bisa buka buku tema kalian dan lihat di buku kalian subtema 1. Ada tampak gambar ya, wanita atau anak-anak perempuan sedang makan. Kemudian ada alur sistem pencernaannya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia. Ya, nanti juga kita akan melakukan evaluasi untuk ulangan atau penilaian harian di tema 2. Namun kita mulai belajar dulu masuk ke tema 3, sistem pencernaan manusia. Dalam hal ini bagaimana tubuh mengolah makanan. Baik, kemudian lihat pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 coba diamati, ini ada jenis-jenis makanan ya. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Ingat ya, kita adalah makanan sehat ya, memakan makanan sehat, bukan makanan enak. Makanan enak belum tentu sehat, makanan sehat sudah pasti enak. Artinya enak untuk tubuh kita ya. Di sini ada gambar tentang makanan sehat. Kemudian diperhatikan di kotak ini ada pertanyaan, sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apa saja makanan yang sehat itu? Yaitu 1, ada makanan pokok, ada sayuran, lauk hewani, buah-buahan. Artinya makanan yang mengandung gizi yang sehat. Kemudian kriteria dari makanan yang sehat. Apa saja sih kriteria dari makanan yang sehat itu? Nah, setelah kamu lihat gambarnya, kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Ya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, itulah kriteria daripada makanan sehat ya. Yang dulu pernah kita dengar yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya, atau namanya gizi seimbang ya. Oke. Nah, di sini kemudian ada dialog antara Dayu Edo Siti ya. Kamu bisa baca, kamu bisa dengan temanmu atau dengan orang tuamu atau dengan kakakmu ya, baca makanan sehat dialog ini untuk tubuh kita ya. Ingat, makanan sehat bukan makanan enak ya. Kalau makanan enak banyak tapi belum tentu sehat. Baik. Nah, di sini juga ada gambar lagi ya. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Gambar 1 itu mungkin sejenis iklan ya, ada makanan sehat dan bergizi. Nah, kemudian gambar yang kedua ya, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Untuk anak kalian ya, untuk kalian. Kemudian cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, ini ada hubungannya dengan bahasa iklan ya, bahasa iklan. Kemudian kalimat-kalimat
yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis, ya. Artinya persuasif. Ini kalau sudah korban iklan biasanya mengikuti, misalnya iklan suatu produk dengan kemasan kata-kata yang menarik, ada kata kunci yang menarik, kalian langsung ingat pasti iklan itu, wah iklannya iklan ini gitu. Nah itu biasanya cepat ditangkap anak-anak khususnya, ya, untuk segmen anak-anak. Oke, kemudian dilihat gambar, ya, ada tulisan yang kulihat. Nah itu kamu lihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, kemudian ada kata kuncinya apa, kamu pindahi di situ di buku tema, ya, di buku tema. Baik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayo berdiskusi. Nah, di sini kita masih membahas tentang iklan, ya, iklan dari suatu produk. Kata kunci itu apa sih? Nah, gitu ya. Kata kunci itu apa? Kemudian kata kunci yang aku temukan dalam iklan apa? Misalnya iklan yang tadi salah satu gambar. Nah, dikaitkan dengan ciri-ciri sebuah kata kunci. Nah, ada ciri-ciri yang namanya kata kunci sehingga itu akan menarik konsumen yang akan membeli, karena kata kunci itu adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Adapun ciri-cirinya, sebuah kata kunci adalah satu, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Kemudian yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, atau informasi dari sebuah bacaan. Di mana kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Berarti dapat ditemukan di kotak yang kedua adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ya, kemudian apa sih alasannya? Ciri-ciri tadi sudah ciri-cirinya, kemudian alasannya aku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah apa alasannya kira-kira? Oke, alasannya adalah sebagai kata kunci iklan karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Seperti halnya ide pokok, ya. Jadi dari kata kunci yang pertama kamu mendapatkan alasan bahwa, ya, kata kunci tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Oke. Nah, nanti dilanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Ayo mengamati, ya, ada gambar hewan, sapi. Nah, kemudian bagaimana sih, ya, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Ya, ruminansia, ya, salah satu hewannya yaitu sapi, ya. Hewan sapi ini, lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Manusia ukurannya jauh lebih besar, ya. Sistem pencernaannya, lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Baik anak-anak, itu tema 3, subtema 1, ya, sistem pencernaan. Nah, kalian dapat melihat di buku tema kalian, kemudian tadi yang sudah Bapak jelaskan, ya,
kalian bisa tuangkan di dalam buku catatan tematik kalian, ditulis dengan rapi, dengan baik ya. Baik, mungkin itu saja materi hari ini ya. Lihat videonya dengan cermat, pahami. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang setelah mendampingi kalian belajar untuk hari ini. Sekian dari Pak Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.